Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita mempersiapkan diri. Jangan lupa mandi dan gosok gigi ya, supaya wangi dan siap untuk memuji Tuhan. Selama beribadah, jangan sambil makan, minum, dan jangan sambil bermain ya. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Selamat mengikuti ibadah minggu ini. Tema kita minggu ini adalah Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi kebaktian sekolah minggu walaupun masih secara online. Anak-anak masih semangat kah? Semangat, puji Tuhan. Wah, anak-anak harus semangat ya, sukacita di dalam Tuhan. Oke anak-anak, sekarang ayo sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia mau berdoa, maka Tuhan selamatkan. Pom pom pom, jua jua, pom pom jua jua. Lebih semangat lagi ya anak-anak ya. Benar, semangat, ayo Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia mau berdoa, maka Tuhan selamatkan. Pom pom pom, jua jua, pom pom jua jua. Mari anak kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk mengikuti sekolah minggu GKI Marta Dirja secara online. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menolong kami dan memberkati kami. Oh Bapa di surga, berkati sekolah anak-anak kami, berkati kesehatannya, dan berkati orang tua anak-anak kami juga. Tuhan Yesus, acara kebaktian sekolah minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Yunus itu diutus oleh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tidak taat, melarikan diri. Pakai kapal ya Bu Ginting. Lalu apa ya yang terjadi kemudian? Yuk anak-anak, bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Balada Yunus. Ikutin gerakannya ya. Yunus diutus oleh Tuhan, tapi dia melarikan diri. Dengan kapal menuju stasi, akhirnya dibuang ke laut. Yunus diutus oleh Tuhan.
menggunting, baik untuk semuanya. Nah, anak-anak, yuk, karena Tuhan yang begitu baik sudah menyediakan firman Tuhan untuk kita. Sekarang, anak-anak mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala, dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan akan memberikan firman Tuhan untuk kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan. Bukan hanya mendengar Tuhan, tetapi tolong kami supaya kami juga boleh melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa untuk Bu Esther yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya Bu Esther boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Silakan duduk anak-anak. Ya, tadi kalian sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang anak-anak persiapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang Yunus diselamatkan dari kebinasaan, yang diambil dari Yunus pasal 2. Nah, anak-anak, kalian pasti masih ingat kan cerita minggu lalu bahwa setelah diundi, Yunus akhirnya dibuang ke laut yang sedang bergelora, berombak besar, sangat menakutkan ombaknya itu. Sebenarnya orang-orang yang di dalam kapal merasa menyesal karena Yunus harus mati untuk keselamatan mereka. Lalu bagaimana dengan Yunus? Apakah Yunus tenggelam ditelan ombak? Anak-anak, Yunus merasakan dinginnya air laut. Yunus mencoba agar tidak tenggelam. Dia berusaha berenang. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Badannya dihantam sesuatu yang besar. Yunus ingin berteriak, tapi tidak bisa anak-anak. Dan tiba-tiba, Yunus tersedot masuk ke sebuah gua. Yunus terkejut, dia tidak dapat bernapas. Dia kesulitan untuk bernapas. Ternyata itu bukan gua anak-anak, tetapi mulut seekor ikan yang sangat besar. Dan karena ikan itu sangat besar, akhirnya Yunus dapat bernapas dengan lega. Sekarang Yunus lega anak-anak. Dan ketika Yunus mencoba, karena di dalam gua itu gelap, Yunus mencoba memegang sesuatu di sebelah sini, tapi kok semuanya terasa licin. Ternyata itu adalah perut ikan yang licin. Nah, anak-anak, Yunus masih hidup. Tapi Yunus berpikir, aku masih hidup, tapi tidak ada harapan buat aku lagi, karena aku terkurung di dalam perut ikan. Di sini gelap, aku tidak dapat melihat matahari. Memang anak-anak, di dalam perut ikan itu gelap gulita. Yunus merasa seperti orang mati. Dan Yunus tahu bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Saat itu, Yunus teringat akan Tuhan. Yunus tidak marah kepada Tuhan, karena Yunus tahu bahwa semua yang dialaminya dilakukan oleh Tuhan. Sebab apa anak-anak? Dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dia sudah mencoba lari jauh dari Tuhan. Yunus tahu bahwa Tuhan Allah hanya mengajari dia. Tuhan tidak membunuhnya. Karena itu Yunus pun berjanji di dalam hatinya, kalau saja nanti saya keluar dari perut ikan ini,
saya akan langsung pergi ke Niniwe seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu Yunus berdoa dengan rendah hati dan sungguh-sungguh. Tuhan, ampuni saya Tuhan, karena saya sudah mencoba lari dari tugas yang Tuhan berikan, dan saya tidak menuruti perintah Tuhan. Yunus benar-benar merasa menyesal, rasa angkuhnya telah hilang. Dan di dalam perut ikan itu, Yunus memuji Tuhan dengan sepenuh hati, kagum atas kebaikan dan kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang telah kujanjikan akan kupenuhi, yaitu melakukan perintah Tuhan. Mendengar semua doa yang dipanjatkan Yunus dengan rendah hati dan sungguh-sungguh, Tuhan Allah mengampuni Yunus. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik padaku selalu. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik padaku selalu. 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan besar itu, anak-anak. Lalu Tuhan Allah menyuruh ikan itu berenang ke dekat pantai. Dan ikan itu lalu memuntahkan Yunus di tepi pantai. Ketika Yunus sadar, dia heran, anak-anak. Di sekelilingnya tidak lagi gelap gulita. Sekarang Yunus dapat melihat matahari, dan tangannya tidak lagi meraba perut ikan yang licin dan bau itu. Tangannya memegang pasir. Ternyata Yunus sekarang sadar, dia sekarang tidak lagi di dalam perut ikan. Yunus langsung berlutut dan berdoa, mengucap terima kasih atas kebaikan Tuhan kepadanya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Tuhan sudah menyelamatkan saya dari kebinasaan. Benar, anak-anak, Tuhan sudah menyelamatkan Yunus dari kebinasaan. Yunus sadar dia tidak dapat melarikan diri dari Tuhan. Nah, seperti Yunus, kita juga diingatkan untuk berseru kepada Tuhan di dalam doa, dalam segala kesulitan. Tidak jarang kesulitan itu biasanya terjadi karena ulah kita sendiri, karena kita selalu tidak menurut perintah Tuhan. Waktunya ke sekolah minggu, kadang males ke sekolah minggu. Waktunya belajar, nanti. Ya, waktunya berdoa, lupa. Itu kita seperti Yunus juga. Tapi kita juga harus seperti Yunus yang mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Kalau anak-anak mau mengakui kesalahan dan memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan berkenan mengampuni. Hari ini anak-anak diingatkan melalui ayat hafalan dari Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan menyelamatkanmu, dan kamu akan memuliakan aku. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan dan ingatkan kami Tuhan untuk selalu taat kepada Tuhan dan menurut perintah Tuhan. Melalui doa ini kami juga mohon ampun apabila di dalam tingkah laku kami sering kami menyedihkan hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, Allah itu memang benar-benar baik.
Dia selalu mengasihi kita. Anak-anak, maukah dikasihi oleh Tuhan Yesus? Oh, mau. Terima kasih anak-anak ya. Oke, kita akan menyanyikan Allah itu baik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Bye-bye. Bye-bye.